Halo semuanya, pada program Ansugi in Training kali ini saya akan membahas tentang struktur permodalan. Ya, di sini ternyata masih banyak yang belum paham mengenai struktur permodalan dalam PT itu seperti apa. Maka dari itu hari ini kita akan kupas ya, tidak hanya struktur permodalan saja, tapi bagaimana ketentuan untuk setor modalnya. Oke ya. Bayangkan tangan saya ini adalah sebuah botol. Ya. Modal dasar, ya, struktur modal itu ada 3. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kalau di tangan saya ini ada botol, maka botol ini ya, katakan 1 liter nih ya. Ini adalah modal dasar atau authorized capital. Oke ya, ini modal dasar. Nah, modal yang ditempatkan ya, struktur modal kedua adalah modal yang kita sudah tentukan sebagai pemegang saham, ini mau dialokasikan seberapa. Katakan dari botol 1 liter ini kita mau setor atau kita mau isi dia dengan kapasitas 1/4, 250 mili. Ya. Maka kapasitas atau garis 250 mili ini adalah modal ditempatkan atau issued capital. Sampai sini paham ya? Nah, setelah garis ini kita tentukan, ya, modal sudah ditempatkan, kita isi botol ini dengan air sebanyak 250 mili ya, sesuai dengan garis ini tadi. Nah, air yang masuk dan mengendap di dalam sebanyak 250 mili inilah adalah modal disetor atau paid up capital. Jadi struktur permodalan ada 3. Modal ditempatkan, modal dasar ya, authorized capital itu botolnya. Garis di mana yang kita tentukan untuk mengisi botol ini dengan air adalah modal ditempatkan. Sudah kita tempatkan nih di sini garisnya. Lalu kita isi modalnya. Itu namanya paid up capital. Ya, itu sudah clear ya. Modal dasar adalah modal keseluruhan PT, modal ditempatkan adalah modal yang kita tentukan. Kita mau isi seberapa? Mau diisi 1/4, mau diisi lebih boleh, kurang nggak boleh. Ya. Sekian sudah kita tempatkan, lalu kita isi dalam bentuk bukti setor. Nah, ini isinya namanya paid up capital atau modal disetor. Nah, modal disetor ini nantinya kita bisa pakai juga kok. Jadi setelah syarat sah pendirian PT, salah satunya adalah botolnya ada, ditempatkannya sudah ada, diisi sudah. Nah, ketika ini sudah terisi, mau kita pakai, dan ini sudah jadi ya sah ya, jadi botol air. Kita mau pakai airnya untuk ngapain aja, itu boleh-boleh saja. Ya, kita pakai untuk expense, kita pakai untuk operasional, kita pakai untuk apapun selama berkaitan dengan kepentingan PT itu sah-sah saja. Nah, sekarang Pak, apakah modal yang kita setor ya 25% itu tadi contohnya, ini nggak pakem ya, boleh lebih nggak boleh kurang ya, itu harus dalam bentuk uang? Jawabannya adalah tidak ya. Dapat juga diisi dengan benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud contohnya apa? Tanah ya, mesin ya kan. Yang tidak berwujud contohnya apa? Merek ya, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Nah, kalau penyetorannya itu tunai, maka gampang. Setelah ini disahkan oleh Kemenkumham, kita dikasih jangka waktu nih ya, 14 hari untuk menyetorkan modalnya itu
Nah, buktinya apa kalau tunai sih? Buktinya cuma tinggal bukti setoran, simple. Ya. Tapi kalau itu berupa barang, entah itu berwujud atau tidak, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Contoh, ya, baik benda tidak berwujud maupun benda berwujud itu harus dapat dinilai dulu dengan uang. Gimana caranya? Harus pakai ahli. Nah, ahli ini tidak boleh terafiliasi dengan PT. Afiliasi contohnya apa? Yang mendirikan PT saya, yang menilai ayah saya, kebetulan beliau ahli misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus benar-benar profesional. Katakan pun profesional, tapi dia punya saham 20% di dalam PT. Nah, itu juga nggak boleh, karena dianggap punya konflik kepentingan untuk menggelembungkan nilai setoran. Ya, jadi penilaian pun harus ada persyaratannya lagi. Nah, khusus untuk barang berwujud, ya, apalagi dalam bentuk tanah. Kalau mobil sih nggak masalah, tapi kalau tanah, nah ini tanah ini harus dalam 14 hari setelah disahkannya PT, ini harus diumumkan di surat kabar bahwa tanah dengan lokasi ini, SHM nomor ini sekian, itu telah disetorkan oleh pemilik siapa ke dalam PT dan sekarang telah menjadi aset PT. Ya. Kalau mobil Pak menilai gimana? Apakah kalau tanah oke lah kita pakai penilai ahli, tapi kalau mobil gimana? Nah, selain ahli ada juga dikenal nilai pasar. Nah, kalau mobil kan lebih gampang nih cari nilai pasarannya. Jadi harusnya katakan Innova kita nilai dengan 400 juta kalau memang tahun dan speknya sesuai, ya tidak akan ada masalah. Ya. Yang repot memang lebih repot dari tanah menurut saya adalah haki. Karena haki ini kan very subjektif ya. Harus pakai penilai profesional, ya. Harus ada jelas valuasinya merek ini di mana dan berapa. Nah, ada lagi pertanyaan, Pak, apakah utang itu bisa dikonversi, ya, utang dari pemegang saham kepada perseroan bisa dikonversi sebagai saham? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Syarat utamanya adalah ada dua. Satu, utang ini harus benar-benar pernah diterima oleh PT. Ya. Jadi nggak bisa pemegang saham atau orang luar tiba-tiba bikin perjanjian utang piutang dengan PT. Lalu perjanjian ini saja sudah cukup untuk membuktikan adanya hubungan utang piutang. Nggak bisa. Harus disertai dengan bukti setor juga. Ya, bukti bahwa ini telah disetor sebagai utang pada saat itu. Tapi karena sekarang PT nggak bisa bayar, ya setoran ini saya konversi menjadi saham. Sehingga syarat kepemilikan saham terpenuhi bahwa adanya setoran. Nah, apakah syarat itu ada cukup? Tentu saja enggak. Seperti yang kita tahu, kalau kita mau beli saham dari sebuah PT, baik itu caranya beli tunai ataupun konversi utang, itu harus melalui mekanisme yang namanya RUPS. Dalam artian, konversi ini harus disetujui oleh RUPS. Itu ya. Jadi itu saja pembahasan mengenai struktur permodalan PT dan juga cara setornya, variasi-variasinya, dan lain-lain. Semoga penjelasan saya kali ini tidak membingungkan kalian. Ya, saya nggak mau ada lagi yang masih nggak ngerti mengenai struktur permodalan. Karena hari ini 4 orang pemagang sudah ditolak dari Ansugi. Hanya karena nggak ngerti sama sekali mengenai hal-hal semacam ini. Jadi buat kalian yang sudah magang di Ansugi ataupun nantinya berencana magang, ketika kita suruh lihat videonya, tolong dilihat dan dipelajari dengan seksama. Oke? See you in the next video. Bye-bye.